Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Nah, banyak yang sudah tahu video ini kan? Ini adalah salah satu video serangan harimau paling dramatis yang pernah dipublikasikan. Bagaimana seekor harimau Bengal terbang untuk menyerang penunggang gajah dan gajahnya sekaligus. Tapi meski banyak yang pernah melihatnya, jarang yang benar-benar tahu bagaimana kisah awal dan akhir dari video itu. Ceritanya dimulai 19 Mei tahun 2004. Di negara bagian Assam, India, sekelompok warga melaporkan ada 2 ekor harimau remaja berkeliaran di desa dan telah membunuh setidaknya 2 ekor sapi milik warga. Dikhawatirkan bahwa harimau-harimau itu juga bisa mengancam manusia. Ia harus segera ditangkap dan dipindahkan. Maka jam 10 pagi dengan mengendarai 5 ekor gajah terlatih, tim gabungan dari polisi hutan, tentara, dan aktivis lingkungan bergerak menyisir area persawahan tempat warga melaporkan penampakan harimau itu. Tapi mungkin sadar sedang diburu, harimau itu menyelinap masuk ke hutan yang entah bagaimana ceritanya tiba-tiba muncul di arah lain di area persawahan dengan posisi yang lebih dekat dengan para penunggang gajah. Fakta bahwa ada makhluk sebesar dan semencolok itu bisa bersembunyi di sawah hijau yang ketinggiannya tidak lebih dari 40 cm adalah sesuatu yang sulit dimengerti. Tapi itulah yang terjadi. Dan sebelum semua orang bisa melihatnya, harimau itu tiba-tiba muncul dari jarak 15 meter, tepat di depan gajah terdepan, lalu dalam hitungan detik berlari menyerang sambil menghindari beberapa tembakan senapan panah dan lemparan arit. Melompat 4 meter tingginya ke kepala gajah, menyerang penunggang gajah dengan sekali sabetan cakar dan lalu bertarung dengan gajahnya selama 30 detik. Harimau itu tidak tertangkap, begitupun dengan 2 anaknya. Tapi setelah kejadian itu, dia tidak muncul lagi di sana. Phew, ngeri ya. Hal yang harus kita ingat di sini adalah bahwa serangan buas pada manusia lebih sering tidak terekam dibanding sebaliknya. Dan ada banyak kisah seperti itu di tempat lain di seluruh dunia. Pangkal dari masalah ini semua adalah overpopulasi manusia. Karena populasi manusia sudah terlalu bengkak, memakan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar, dan menempati seluruh ekosistem di bumi. Makhluk-makhluk liar terpaksa berkonflik dengan manusia karena lapak kehidupannya digusur. Sesekali lihatlah dari sudut pandang lingkungan, bukan manusia. Kalau dilihat dari perspektif alam, manusia yang katanya sangat-sangat pintar ini justru sedang menggali kuburnya sendiri. Dia sedang merusak perahu yang membuatnya tetap mengapung di lautan kehidupan. Kita menyerobot hutan, kita menaburkan pada mereka sampah, limbah cair, dan padat. Dan kita bakar sampah sembarangan, dan bakar hutan juga. Tidak menghormati makhluk hidup yang ada di sana. Jadi jika kita bisa harmonis dengan alam, maka lakukanlah. Toh itu berarti melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi dari penderitaan. Kita gak bisa mengulang masa lalu dan memulai apa yang harus kita capai dari masa lalu. Tapi kita bisa menjadi bagian dari perbaikan generasi ini untuk menggapai masa depan yang lebih cerah untuk diri dan anak cucu kita. Semoga dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.